Sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'in wa tabi'in wa syahadu wa salatu wa musyafirin wa ma'alibin wa muslimin wa muslimat khususan ila ruhi wa bidari kaudadi wa rahmatullahi asyafiri wa ila al-hasan al-ashari wa mansur al-maturidi wa syahadu al-qadar jilani wa subhanahu wa ta'ala khalifat syekh Muhammad Rasul al-Bajari al-Bajari wa syahadu al-Maludin al-Bajari wa syahadu samad al-Bajari sehingga Sesama beliau sahabat jadi Rasulullah Muhammad Abdul Nabi Rasulullah Muhammad Rasulullah bin Ismail al-Bajari Rasulullah Rasulullah Muhammad bin Abdul Bari Muslimin wa fara'ihim ala Allah yang syahadu rahmah al-mawqaf wa al-alim wa al-fatihim wa salihim wa al-walihim wa alumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bi-himmatihim bi-dinyatin wa al-akhirah Allahumma wa sallallahu wa sallim wa sayyidina wa alina bi surat al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni al-fahma al-qawi wa saddid lisani wahdi qalbi min haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Halaman 6 dan demikian lagi jika dihimpunkan air musta'mal itu hingga jadi 2 kulah, itu pun suci menyucikan jua hukumnya. Nah, jadi semalam air musta'mal itu adalah air yang sudah terpakai untuk menghilangkan najis ataupun untuk mengangkatkan hadas kecil ataupun hadas besar. Dan juga air musta'mal itu semalam tidak bisa dijadikan untuk bersuci karena dia sudah terpakai untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar dan menghilangkan najis. Nah, namun air musta'mal ini bisa kembali dipakai untuk bersuci. Artinya bajunya ini bisa berubah menjadi air suci menyucikan lagi apabila air musta'mal itu dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian baju musta'malnya itu terkumpul hingga sampai 2 kulah atau lebih. Nah, maka baju musta'mal itunya kembali kepada air mutlak, air yang suci menyucikan. Nah, jadi walaupun tadinya baju musta'mal itu kada bawa diapa-apai, dasar wudu wajib pada bawa, dasar mandi wajib pada bawa. Tapi pun untuk wudu sunat atau mandi sunat boleh-boleh aja. Tapi baju musta'mal ini kembali bisa digunakan untuk mandi wajib, untuk wudu yang wajib, untuk beristinja apabila kita dikumpulkan dalam satu wadah. Nah, kemudian terkumpul hingga 2 kulah atau lebih. Nah, maka hukumnya baju musta'mal tadi berubah menjadi baju mutlak atau baju yang suci menyucikan. 2 kulah itu semalam ukurannya adalah 216 liter. Nah, seperti yang di bawah adalah penjelasannya 216 liter. Karena ada banyak beberapa pendapat ulama mengenai jumlah 2 kulah itu. Ada yang mengatakan 216, ada yang 217, ada yang 218.
Bahkan ada yang kurang daripada 200. Nah, cuman kita mau empati apa dari kitab sininya. Di kitab sini mengatakan 216 liter. Nah, adapun semalam wadahnya itu ukuran wadah yang mencukupi 2 kulah itu adalah wadah yang lebarnya, panjangnya, dalamnya itu adalah 60 kali 60. Jadi lebarnya 60, panjangnya 60, tingginya 60. Nah, maka isi bayunya itu adalah 2 kulah atau 216 liter. Bahkan bukan hanya baju musta'mal aja lah, baju yang mutanajis pun, baju ini misalnya mutanajis kita kumpulkan, lalu terkumpul hingga 2 kulah atau lebih, maka baju tadi bisa berubah menjadi mutlaknya. Tapi dengan catatan baju itu tidak berubah 3 unsurnya, warnanya, rasanya, baunya. Walaupun bajunya asalnya baju mutanajis, baju yang sudah dijatuhi najis, kita kumpulkan dalam wadah gana, terkumpul 2 kulah sampai lebih. Tapi kita cium dulu apakah baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Apabila 3 unsur itu ada berubah, nah maka baju mutanajis itu bisa menjadi baju mutlak jadinya. Nah, artinya ini berkat Nabi, berkat berkumpul, nah berkat bergabung lawan orang banyak, akhirnya taubat baik juga. Nah, makanya kita rancak-rancak berkumpul lawan orang banyak, berkumpul lawan orang saleh. Kalau kita nggak ada baik, dia mau berubah jadi baik. Ya Allah tak ada memandang lawan perorangan di majelis ini. Pokoknya Allah apabila perkumpulan ini bagus, Allah pandang bagus saja berarti. Kita di hari ini belajar adalah bukan belajar lawan mulut, nggak ada lawan pengarang kitab. Pengarang kitab ini anak dan kepala ya. Nah, berarti kita ini sedang berkumpul lawan siapa? Lawan pengarang kitab, yaitu Syekh Jamaluddin. Allah tak ada memandang perorangan kita di majelis ini. Kalau kamu ini misalnya di majelis ini orangnya ada bagus, ini misalnya ada dapat ampunan, nggak ada. Berdasarkan siapapun yang duduk di majelis, niatnya apapun ada di majelis tadi. Nah, insya Allah tak kumpulnya berdasarkan dalam niat yang bagus. Nah, ini kayak baju itu tadilah baju aja yang tadinya ada bagus jadi bagus berkat berkumpul kawannya yang banyak, akhirnya jadi bagus. Dan Nabi di hadis itu dikatakan al-barakah ma'al jamaah, adalah keberkahan itu terdapat dalam jamaah. Apabila kita berkumpul berjamaah, dan situlah letaknya keberkahan. Yadullah ma'al jamaah, nah pertolongan Allah bersama orang-orang yang duduk berjamaah. Bahkan ketika dalam hadis itu kan disebutkan malaikat itu melapor lawan Tuhan. Nah, bukan datang hadir di majelis zikir, melapor lawan Tuhan. Ya Allah, di majelis itu ya Allah ya ada orang yang hadirnya itu niatnya kada ikhlas, niatnya hendak minta tangguh, niatnya hendak minta puji, niatnya hendak ibadahkan orang ini alim, orang ini rajin ke majelis. Lalu kata Allah mengatakan di hadis itu humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu kata Allah satu kaum yang tidak mencelakakan satu sama lain. Apabila Tuhan dalam majelis itu satu aja orang yang ikhlas, maka sama majelisan itu ditulis oleh Allah sebagai orang yang ikhlas. Apabila di majelis itu ada orang yang dapat keampunan oleh Allah, nah maka sama majelisan itu dicatat Allah dapat keampunan oleh Allah. Nah, jadi kita berkat kumpul orang banyak. Nah, orang banyak itu kan banyak yang bagus juga, ada yang bagus, ada yang kada. Nah, situ tempat bagus juga kita berkat. Dan air yang terpakai pada basuh yang sunnah, yaitu basuh yang kedua dan yang ketiga pada mengambil air sembahyang, air sembahyangnya air wudhu maksudnya lah. Dan air yang terpakai pada membaharui air sembahyang dan yang terpakai pada mandi yang sunnah, sekaliannya itu tiada jadi mustakmal, hanya suci menyucikan jiwa hukumnya. Nah, jadi baju yang sudah kita pakai untuk basuhan yang kedua dan ketiga waktu berwudu itu boleh masih dipakai. Kita misalnya berwudu itu waktu membasuhan yang pertama menjauh sedikit pada wadah itulah, menjauh sedikit supaya jangan terpercikan dalam wadah itu. Karena basuhan pertama itu basuhan yang wajib.
apabila tamulik ke dalam wadah itu mustamal jadinya bajunya apabila kurang dari 2 bulan. Tapi kalau basuhan yang kedua ketiga itu basuhan yang kedua ketiga muha, basuhan kedua ketiga tangan kanan tangan kiri itu biar kita muhani langsung di wadah situ misalnya ada bapak. Karena basuhan kedua ketiga itu sunat saja hukumnya. Jadi kadang mempengaruhi lawan baju. Nah, jadinya sidin basuhan yang kedua dan ketiga pada mengambil air wudhu, air sembahyang itu hukumnya apa? Suci menyucikan. Kalau kita misalnya oleh terbuang-buang baju nih, sayang terbuang-buang baju sudah balik mencari baju umpama. Nah, jadi basuhan kedua ketiga itu biar di muka kita tanayakan di dalam wadah tadi ada bapak atau kulit dari situ ada bapak. Karena itu basuhan sunat saja ada bapak. Tapi asalkan di muka kita ini bersih. Namun misalnya di muka kita ini ada najis, walaupun basuhan sunat ya gugurnya kan dalam situ kena najis hukumnya. Dan berwudu itu hitungan pertama itu ketika baju itu sudah rata di muka. Namun kita misalnya berhubungi muha pertama baru rata muha kita, itu belum dihitung satu lagi. Hubungi pulang yang kedua misalnya masih belum rata, tinggal sedikit di sini misalnya dekarin masih, itu belum dihitung pertama juga. Jadi hitungan pertama itu nang baju itu menjadi mustamal itu apabila basuhan itu sudah rata. Apabila sudah rata, nah itu baru dihitung satu. Nah kemudian basuhan yang berikutnya itu hitung 2, nah basuhan yang ketiga yang berikutnya baru dihitung yang ketiga. Jadi kadang-kadang mesti harus basuhan pertama itu hitung 1, namun masih belum rata itu belum dihitung 1 lagi. Nah ataupun nyesidin baju yang terpakai pada memperbaharui wudhu atau memperbaharui air sembahyang. Yang wudhu itu ada ya wudhu apa? Wudhu tajdid, namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Kita tuh misalnya belum batal, hendak berwudhu pulang, bina rasa dangkal wudhu, rasa nyaman wudhu, kena berwudhu pulang. Padahal belum batal lagi berwudhu pulang. Nah wudhu yang kita memperbaharui wudhu itu hukumnya sunat aja wudhunya. Dan baju nang bakas wudhu nang memperbaharui tadi itu baju suci mencucikan aja. Seandainya kita hantai di wadah pun itu kadang menjadi mustamal baju itu karena wudhunya itu wudhu sunat saja. Jadi wudhu itu ada istilahnya tajdidul wudhu. Nah, dan iman kita ini pun perlu juga diperbaharui. Kan dengan imannya kan kadang-kadang bisa berkurang, bisa bernaik, bisa bertinggi. Ya. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang bertinggi iman kita deh. Makanya Nabi Muhammad itu jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nah, perbaharuilah iman kalian itu dengan memperbanyak mengucap la ilaha illallah. Di satu masa umat kita baca zikir la ilaha illallah itu supaya memperbaharui iman kita. Kita ini bajunya ini hendak kalau hanya terus bajunya. Jangan hanya nang di luar aja. Kita katakan di hanya iman kita pun kita hanya di luar. Supaya kita iman kita selalu hanyar, selalu baru. Dan kemudian lagi air yang terpakai pada mandi non sunat. Nah baju yang imbah kita mandi sunat, nah kita hantai, kita kumpulkan dalam wadah, kita pakai kesan wudhu belum ada bapak, karena baju yang imbah mandi sunat itu hukumnya baju itu masih mutlak saja. Tapi tadi dengan catatan bajunya jangan tercampur lawan najis. Namun sambil mandi sunat tapi sambil takambing ya bapak, nah bajunya baju najis semuanya. Kemudian misalnya mandi itu kan dingin-dingin, hawanya dan lainnya, misalnya dingin-dingin kalau mandi kita takambing kan, apakah misalnya tercampur aja baju yang mandi sunat tadi tercampur baju kambing. Nah ada apa lagi dia pakai itu? Kenapa? Karena jadinya baju mutan najis jadinya. Nah jadi sekalian itu jadi baju yang dipakai untuk basuhan kedua ketiga, basuhan daripada wudhu yang diperbaharui tadi ataupun mandi sunat. Nah sekaliannya itu suci menyucikan jiwa hukumnya. Dan air yang mutan najis itu yaitu air yang kurang daripada 2 kullah dimasuki najis ke dalamnya, sama ada ia berubah rasanya atau baunya atau warnanya atau tiada berubah, maka air itu najis jua hukumnya.
Nanti kita masuk kepada pembahasan baju yang berikutnya, yaitu baju mutanajis. Jadi baju mutanajis ini baju yang sudah dijatuhi najis. Baju yang dijatuhi najis ini ada yang kurang dari 2 bulan, ada yang lebih daripada 2 bulan. Apabila bajunya itu kurang daripada 2 bulan dijatuhi najis, nah maka baju tadi otomatis jadi najis hukumnya. Biarnya berubah adakah? Biar bajunya tetap jernih, umpama dimasuki najis walaupun sedikit najisnya, tapi bajunya itu kurang daripada 216 liter tadi, nah maka baju itu dihukumkan baju najis hukumnya. Saliter lagi misalnya kurang daripada 2 bulan, kali 2 bulan jadi kan 216 liter, nah bajunya misalkan 215 liter dijatuhi tahi cacak sebiji, walaupun bajunya tidak berubah, nah tetap hukumnya baju itu adalah baju najis hukumnya. Atau teh cacaknya misalnya ada sebagian gugurnya sepanggal aja, atau kopi hajinya gugur misalnya, yang putihnya aja gugur nih misalnya, lagi-lagi ada, tetap baju itu dihukumkan baju najis. Sekalipun bajunya itu misalnya parah pada sudah 2 bulan, nah tetap dihukumkan najis. Nah itu kan kelemahannya baju yang kurang dari 2 bulan itu adalah baju kurang dari 2 bulan itu sedikit-sedikit misalnya membuat najis, penataan jadi najis. Tapi apabila kita tambahi baju yang najis tadi, kita tambahi misalnya kurang 1 liter tadi kan, kita kurangi 1 liter, tambahi 1 liter misalnya pas 2 bulan, nah maka bisa jadi baju mutlak ya. Tapi dengan catatan tadi baju tadi kadang apa? Kadang berubah warna, rasa dan bau. Nah jadi bajunya itu apabila kurang daripada 2 bulan dimasuki oleh najis, nah maka baju itu dikatakan baju mutanajis sebenarnya. Jadi bajunya itu najis sekalipunnya kadang berubah, apalagi berubah itu jelas karena sudah baju najis sebelumnya. Dan jika ada air itu 2 bulan, nah apabila bajunya 2 bulan apa? Atau lebih daripada 2 bulan, nah maka masuklah ke dalamnya itu najis, maka ditilik itu maksudnya diperiksa dulu, dirinciakan. Jika tiada ada ia berubah, maka air itu suci menyucikan jiwa. Nah ini kehebatannya baju 2 bulan nih. Apabila di baju ini 2 bulan atau lebih dijatuhi najis, tapi nya kada berubah, warnanya kada berubah, rasanya kada berubah, baunya kada berubah. Biar misalkan cacaknya 10 biji yang gugur, tapi bajunya misalnya 2 bulan atau lebih kada berubah ya, nah maka tetap baju itu dikatakan baju mutlak hukumnya, baju yang suci menyucikan. Lain pada yang baju yang kurang dari 2 bulan tadi sekalipun kada berubah, tetap dihukumkan najis. Lalu baju najis ini boleh nggak dipakai untuk sesuatu yang bermanfaatnya? Nah di kitab Sabilah itu boleh dimanfaatkan hanya untuk menyiram tanaman aja. Namun bisa menyiram menyiram pelataran misalnya, disempurnakan baju yang najis tadi habis sebelataran najis sebelataran. Kita kan kadang-kadang sayang lawan baju nih, baju disayang dia terbuat ini jacak sebiji misalnya, sayangnya baju dibuang-buang simpurakan aja. Pelataran misalnya habis sampai batis sampai jejak pun najis sebelataran, batis dibawa ke rumah misalnya, bawa sembahyang habis kada sembahyang kita. Jadi sudah dimasuki najis itu biar saliter kurang daripada 2 bulan, buang aja sudah. Jangan disayang-sayangi lagi. Atau nak disayangi itu tambahi supaya lebih daripada 2 bulan. Nah itu kita jadi baju mutlak hukumnya. Dan jika berubah air itu, maka air itu najislah ia. Tiada sah mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar dan menghilangkan najis dengan dia. Tapi kalau misalnya baju 2 bulan atau lebih itu di sini dimasuki najis tadi, kemudian dia berubah 3 unsurnya itu tiga apa tadi, rasa, bau dan warnanya tadi berubah. Nah maka walaupun lebih daripada 2 bulan, maka baju itu dikatakan baju najis. Misalnya yang jatuh ini misalnya harap pada najisnya, baju ini 2 bulan lebih sudah misalnya nih 500 liter bajunya, tapi ini gugur di tahi manusia misalnya nih. Nah bisa saja sawadah ganal itu berarti berubah, ini warnanya belain sudah misalnya, baunya belain, rasanya
rasa itu kira-kira aja bang. Kalau misalnya bujur harus dirasai katanya bang, dikira-kira aja. Kalau sudah baunya berubah itu ya berubah rasanya sudah. Nah kemudian syahadat dimaafkan daripada najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya, seperti kumbang dan semut, dan cicak atau cacak, bahasa Indonesia cacak ya Allah, dan lalat dan barang sebagainya. Nah ini binatang-binatang yang umpama misalnya masuk ke dalam wadah, ke dalam baju, gugur misalnya bangkainya nih. Nah itu dimaafkan aja, artinya karena dianggap baju itu menjadi najis. Kenapa? Karena binatang itu binatang yang dimaafkan. Nah kenapa dimaafkan? Karena binatang-binatang yang disebutkan tadi binatangnya kadang mengalir di tubuhnya darah. Nah, kayak samut tuh misalnya lah. Nah, gugur misalnya ke baju, kita buangi samutnya, ada apa kita minum baju teh misalnya gugur samut misalnya, kita buangi samutnya, kita minum, ada apa? Atau gula misalnya bercampur, atau buat misalnya samut mati misalnya, kita olah air baju dari sekalinya timbul kakapungan misalnya di anu samutnya, kita buangi samutnya, tidak ada apa-apa, bolehnya kita minum karena samut itu termasuk binatang yang bangkainya itu dimaafkan, karena termasuk binatang yang kadang mengalir apa darahnya tadi. Dan juga termasuk sini adalah kumbang, di sini adalah kumbang, cacak. Nah, itu juga termasuk binatang yang kadang mengalir darah. Tapi kalau kita bisa galenan, seolah mencacak sama tinggal gugur biasanya. Cacak misalnya gugur di baju, matinya bisa kita minum lagi kira-kira lah. Padahal dimaafkan aja sebenarnya lah. Namun lalat itu kan ada hadisnya lah. Dan Nabi Muhammad tuh lalat tuh apabila jatuh di air nyalakan sekali-kali. Kenapa? Karena di antara dua sayapnya itu Nabi Muhammad ada obat. Sabalahnya membawa obat, sabalahnya buah racunnya. Jadi kalau misalkan lalat gugur, nyalakan sekali supaya netral racun tadi, diganti dengan apa? Dengan obat sayap sabalahnya tadi. Artinya Nabi menyuruh menyalakan itu kan mematikan loh. Artinya misalnya walaupun misalnya gugur misalnya apa tadi kayak cacak dari gugur di baju, matinya kita buang, cacaknya kita minum, ada apa-apa. Bahkan Nabi Muhammad beristilah mematikan sama apa tadi lalat tadi. Lalat itu asalnya ketika gugur di baju itu masih hidupnya. Kalau di baju menyelamatkan berarti mematikan. Nah itu menunjukkan dalil bahwasanya binatang yang kadang mengalir darah itu sekalipun gugur di baju kemudian dia mati, kita buang, tetap hukumnya apa? Ada najis baju tadi, karena najisnya dimaafkan. Maka jika termasuk sesuatu daripada bangkai binatang yang tersebut itu ke dalam air yang kurang daripada 2 ulah atau benda yang cair, maka tiadalah najis air atau benda yang cair itu, melainkan jika ada ia berubah. Nah ini ada jikaannya adalah namun bangkai cacak misalnya gugur ke baju, tapi cacak ini sudah buruk umpama. Nah kalau minyak bajunya misalnya jangan diminum juga, ini harus sebenarnya orang pada bapak aja, ada najis. Jika ada jikaannya, jika berubah, apabila berubah atau disengaja memasukkan bangkai tadi ke dalamnya, nah maka najis hukumnya. Jadi kada seberataan gugur ke baju itu dimaafkan adalah apabila misalnya bangkai cacak, bangkai lalat, bangkai samut tadi misalnya, bangkai kumbang gugur dengan sendirinya, nah itu dimaafkan aja, kita buang aja, bajunya kita gunakan, kita manfaatkan. Tapi kalau beristilah menggugurkan bangkai kumbang kita buat dalam baju, atau bangkai samut kita buat dalam baju misalnya, atau cacak lawan lalat tadi, nah itu hukumnya jadi najis hukumnya apabila beristilah kita gunakan. Nah, makanya guru bahari itulah kita masalah menggaulah baju itu apabila misalnya gulanya memang jelas kelihatan situ samutnya mati banyak, jangan dipakai, disarakai dulu, dibuangi dulu samut-samutnya.
Nah kecuali misalnya kada terlihat lagi, misalnya samutnya kita buat gula jadi ke dalam apa, ke dalam baju teh umpama sekalinya, karena kita ini kada jeli bujur-bujur mencari melihat di semut tadi sekalinya ada masih bangkainya, nah itu dimakan aja. Karena kita kada melihat lagi dengan bangkai tadi, tapi masih terlihat, jangan beristilah dimasukkan. Namun dimasukkan itu berarti beristilah memasukkan bangkai katanya. Atau yang guru berada itu supaya gula itu jangan, baju itu jangan jadi najis, maka yang didahulukan itu adalah gulanya dulu. Gulanya dimasukkan dulu, hanya baju yang dikuburkan. Itu berarti baju yang datang kepada apa? Kepada bangkai kada apa-apa. Tapi kalau baju dahulu kita masukkan gula, nah itu berarti beristilah menjatuhkan apa? Menjatuhkan bangkai ke dalam baju, menjadi najis bajunya. Tapi supaya jangan najis tadi caranya itu gula dahulu. Nah kemudian kuboi pakai baju, itu berarti bukan bangkai yang dijatuhkan, tapi baju yang jatuh, ada apa-apa. Jadi sekalipun bangkai samut di bulan, kita buang samutnya ada apa-apa. Jadi masalah penggunaan aja atau penggunaan cara memasukkan baju tadi, apabila baju yang berdudi, maka boleh dipakai baju tadi. Tapi kalau misalnya gulanya yang berdudi, jelas misalnya samutnya ada, nah berarti kita beristilah memasukkan apa bangkai, itu kada boleh diminum lah. Ngeri lagi itu dimakan lewat samut-samutnya lagi. Aja samutnya kada ada tulangnya aja dimakan lewat samut-samutnya. Nah kemudian paslon ini suatu pasal pada menyatakan najis dan menghilangkan dia. Nah kita masuk pasal yang berikutnya, ini masalah hukum najis. Ketahui olehmu hai talib, hai penuntut ilmu, bahwasanya makna najis pada syarak yaitu cemar yang menegahkan sahnya sembahyang pada pihak tiada dimaafkan akan dia. Nah, jadi yang dimaksud dengan najis itu pada hukum agama adalah sesuatu yang menghalangi daripada sahnya sembahyang kita. Itu najis jalannya. Jadi apabila ada najis tadi di pakaian, di badan ataupun di tempat sembahyang, kemudian membuat sembahyang kita kada sah, nah maka itulah yang disebut dengan najis. Bermula najis itu terbahagi kepada 3 bahagi. Yang pertama ada najis mughaladhah. Mughaladhah ini kalau kita artikan najis yang berat, yang keras, yaitu anjing dan babi dan barang yang jadi daripada salah satu daripada keduanya. Jadi najis anjing babi ini termasuk najis yang mughaladhah, najis yang keras, yang berat. Mungkin ada cara menghilangkan najis itu lah, kita sebutkan dulu macam-macam najisnya. Ataupun barang yang jadi, maksud barang itu anak yang jadi hasil daripada anjing babi tadi. Anjing sama anjing kawin, lahir anak anjing, nah, anaknya itu pun termasuk mughaladhah juga. Atau babi sama babi misalnya kawin, anak kalau lahir anak babi, anaknya itu pun juga termasuk najis mughaladhah. Atau perkawinan silang sama anjing misalnya kawin lawan kucing, nah sedangkan kucing itu kan lain najis mughaladhah. Kucing lawan anjing kawin sekalinya lahir anak. Kayak apakah rupanya inilah sebelah anjing misalnya sebelah kucing umpama atau nah tetap dihukumakan anak hasil kawin anjing lawan kucing tadi mughaladhah hukumnya. Sekalipun salah satu di antara kuitannya itu lain najis mughaladhah, tetapi karena ada salah satunya najis mughaladhah, kuitannya tadi anaknya keempat juga. Atau misalnya binatang halal dimakan, kambing misalnya kawin lawan anjing, kan kambing itu kan halal dimakan, anjing ini mughaladhah. Lalu hasillah anak daripada anjing lawan kambing dari kawin, lahir anak, nah anak itu dihukumkan najis mughaladhah. Nah kemudian yang kedua ada najis mukhaffafah namanya, najis yang ringan, yaitu kami kanak-kanak laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun, yang belum lagi memakan makanan yang lain selain daripada susu ibu. Nah jadi yang kedua ini pulang najis mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu najis kami kanak-kanak, anak umurnya itu baru 2 tahun.
Jadi yang pertama dulu syaratnya kakanak itu belum 2 tahun syaratnya. Yang kedua pulang kakanak yang belum 2 tahun itu ya belum makan apa-apa kecuali minum susu aja. Namun misalnya umurnya belum 2 tahun tapi sudah makan pisang, ya makan bubur, apalagi makan agar-agar apa sudah nih. Nah itu pada kalau lagi dihukum makan banyu kami itu mau apa-apa. Itu sudah masuk kepada tingkatan yang ketiga kena najis mutawassithah. Jadi syaratnya najis mukhafafah ini najis kambing ke anak laki-laki, kemudian pulang umurnya belum 2 tahun, dan kemudian makanannya belum makan apa-apa kecuali minum susu aja masih. Amun kambing ke anak-anak babinian itu kena mutawassithah masuknya, karena najis kambing ke anak perempuan itu lebih kuat sedikit najisnya, lebih baunya kita kuat sedikit pada kambing alakian. Hati jadian kalau di mana-mana tuh misalnya di WC atau WC umum alakian atau peminian misalnya baunya mungkin nyelat benar bisa peminian lagi adalah. Nah makanya hukumnya pun berlain juga karena antara kambing ke anak alakian lawan kambing ke anak peminian, cara membersihkannya pun lain sedikit. Nah kemudian yang ketiga najis mutawassithah, najis pertengahan namanya, yaitu segala najis yang lain daripada yang 2 bahagi itu. Pokoknya nama najis mutawassithah ini najis yang lain najis mughalladhah, lawan juga lain najis mukhaffafah, itu najis mutawassithah. Seperti tahi jasidinlah dan nanah dan darah dan danur dan muntah dan mati. Mati ini air yang keluar ketika syahwat tinggi. Lakian atau babinian misalnya lagi datang syahwat tinggi, ada keluar baju nang pina dikit-dikit atau nang jernih bajunya tak. Nah itu mati kiranya. Kemudian dan wadi. Nah wadi lain wadi wak lain lah. Wadi ini baju nang warnanya itu keruh-keruhan, keputih-putihan nang kayak baju baras tak. Itu baju wadi ini biasanya keluar itu setelah kita angkat-angkat berat, kawiyuhan biasanya ada sebelum kita bakal itu keluar putih taruh. Itu baju wadi kiranya, itu najis juga. Dan arak. Nah arak khamar misalnya atau apa orang bahasa itu selain Arabnya khamar, arak atau tuak atau dan tuak dan barang sebagainya daripada segala benda yang cair lagi yang memabukkan dan sekalian yang lain daripada bahagi yang 3 perkara itu suci juga. Nah, jadi macamnya banyak mutawassithah inilah setiap najis yang lain daripada najis anjing dan babi, yang lain daripada najis kekanak-kanak yang belum 2 tahun tadi, itu semuanya hukumnya najis mutawassithah, najis pertengahan. Dan setiap 3 macam ini pun cara-cara membersihkannya pun berlain-lain kena. Mughalladhah ada caranya, mukhaffafah ada caranya masing-masing. Dan syarat menghilangkan najis mughalladhah, nah ini caranya adalah hendaklah dibasuh tempat yang kena najis itu 7 kali basuh. 7 kali membasuh. Salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah yang suci. Dan yang utamanya pada membasuh itu yaitu basuh yang pertama. Nah ini ngaran-ngarannya najisnya najis yang berat inilah, maka membersihkannya pun harus 7 kali. Dan salah satu di antara yang 7 itu harus bercampur lawan tanah pula. Tanahnya ini pula cari tanah yang bujur-bujur bersih. Namun tanahnya bercampur tahi kucing, nggak ada awal juga. Atau tanahnya misalnya tanah yang bercampur najis apa, misalnya najis kambing kucing atau najis apa, bisa jangan bujur-bujur najis tanah yang bersih. Dan yang paling utama, yang paling afdal itu di sini tanah itu letaknya di awal. Jadi pakai tanah dulu kita bersihkan bekas gilatan anjing nggak, atau bekas jejakan bekas anjing nggak. Pakai tanah dulu, nah kemudian sisanya kita 6 kali itu dulu di terakhir. Tapi kalau misalnya hendak di pertengahan bisa juga, misalnya 3 kali dahulu misalnya banyu, nah keempatnya misalnya tanah, sisanya 3 itu banyu pulang boleh aja, atau di akhir misalnya. Cuman yang paling utama, yang paling afdal itu tanah berdahulu lah. Karena tanah berdahulu ini kan otomatis karena banyu itu membersihkan bekas tanah tadi. Nah, jadi kita nih hati-hati kalau bina misalnya nih lah bahagian kah kawan rumah kurang membayi anjing atau anjing kah misalnya masuk ke rumah kita, itu malih benar membersihkannya. Apalagi misalnya anjing ini misalnya awaknya basah, apa
Apabila masih karing itu masih ada bapak, misalnya awaknya karing misalnya, bakasnya berjejak itu misalnya ada bakas-bakasnya ada bapak, itu masih dimaafkan aja. Tapi kalau misalnya anjing ini awaknya basah, berjejak ke rumah misalnya nih, ada bakas jejak-jejakannya, nah itu harus dibersihkan bertahan. Maka membersihnya 7 kali pulang. Dan jilatannya pun sama aja, jilatan liur itu dijilatinya piring-piring di rumah bapak, atau biar kali badan bersihnya. Mulai kami di pondok para bahannya semua sekali dulu tuh dimasuki anjing dalam masjid, apa ada sama sekitar 7 kali membersihi. Bapak baru membersihnya, bapak mencari tanah, pulang banyak di tanah. Kalau nggak ada melihat pulang di mana bekas-bekasnya nih. Tapi jelas anjing itu pas bekas masuk basah awaknya pulang. Apa ada sama sekitar di saking himpur sambur pakai dulu pakai tanah dulu. Gosok pakai tanah hanya disimbur pulang pakai baju 6 kali. Dan jangan sama sekali kita adalah orang Islam ini jangan baik anjing. Biar anjing itu pindah-pindah lucu, mana aja anjingnya bisa aja baik main, misalnya anjing umpat-umpatan kayak buat artis lah. Itu jangan Nabi dikatakan orang itu baik anjing. Setiap hari itu amal ibadahnya itu dikurangi Allah, dihancurkan Allah ibadahnya 2 qirat. 2 qirat itu 2 gunung Uhud. Sehari habis pahalanya 2 gunung Uhud, kena pulang esok hari pulang hancur pulang pahalanya 2 gunung Uhud gara-gara baik anjing. Dan kita lihat sekarang banyak orang baik anjing padahal orang Islam ya. Orang kada Islam itu ya terserah aja kan agamanya juga, mau agama kita jangan sama sekali kita baik anjing. Ya misalnya jelas masuk ke rumah dia lihat bekasnya ada harus dibersihi 7 kali membersihi. Yang misalnya ada kelihatannya bekas-bekasnya awaknya karing aja misalnya itu dimakan aja kata bapak. Tapi pun hendak dibersihi apa boleh juga bersih. Itu paling tadi kalau misalnya ada peliharaan anjing kemana-mana tuh misalnya naik ke pelataran kita. Nah khawatir tuh kalau pindah bekas menjejakkan anjing tuh kita kalau menjejaknya misalnya bawa ke rumah, habis di rumah tuh beratan jadi najis beratan di lantai rumah kita, jejak bekas sembahyang macam-macam ya Allah. Tapi dalam hukum fikih itu ada karena hukum yang memperbolehkan kita itu menggunakan anjing itu sebagai penjaga. Tapi penjaga itu menjaga kebun yang jauh pada rumah. Dan kita pun jangan langsung bersentuhan lawan anjing tadi. Itu diperbolehkan umpama misalnya penjaga yang lain gak ada. Orang yang diupah bisa menjaga gak ada. Umpama binatang yang lain bisa menjaga kebun gak ada misalnya. Ada anjing yang kawal yang menjaga, anjing itu kan kawal, kalau bisa memburu macam-macam binatang, babi macam-macam tak. Nah itu boleh kita misalnya menggunakan anjing itu sebagai penjaga kebun, tapi kebunnya itu harus jauh pada rumah. Namun kebun bagian luar rumah ya sama itu kita menyumbangkan anjingnya masuk ke rumah kita. Namun misalnya anjing diulah bisa penjaga di muka rumah. Kalau misalnya orang pagar-pagar itu kan ada anjingnya lah, padahal orang itu orang Islam ya, kada boleh jangan. Nah kemudian ada pun menghilangkan najis mukhaffafah itu, maka yaitu memadailah dengan memercikan air pada tempat yang kena najis hingga rata. Jikalau tiada mengalir sekalipun, maka sucilah tempat itu. Nah najis mukhaffafah tadi najis kami karenakan bayi yang masih belum umur 2 tahun dan dia belum makan apa-apa kecuali baju susu. Nah itu nyaman membersihkannya, misalnya nih baju kami ini menggunau di tanah lantai, di lantai nih. Kita ambil baju, kita percikan di atas apa? Di atas kambingnya tadi, biar misalnya kambingnya kada kita buangi, kita percikan aja di atas itu. Nah maka itu sudah menjadi suci sudah. Nanti nyaman membersihkannya seandainya najisnya itu najis mukhaffafah dari najis bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali baju susu. Atau misalnya kami bayi tadi misalnya karena baju kita misalnya kita ambil baju di kecawan misalnya kita percikan di bekas kami karena di baju tadi ini sudah bersih sudah. Nah, cara membersihkan najis non mukhaffafah. Dan syarat menghilangkan najis mutawassithah, najis yang pertengahan itu hendaklah menghilangkan rasanya dan baunya.
dan dimaafkan maksudnya lah, dan dimaafkan jika tertinggal warnanya jua karena kesukaran menghilangkan dia. Tetapi jika tinggal rasanya dan baunya maka yaitu najislah, dan jikalau sukar menghilangkan dia sekalipun. Nah, kalau najis mutawassithah ini itu cara menghilangkannya harus ketiga-tiga unsurnya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang. Tapi seandainya warnanya ada hilang, bau lawan rasanya sudah hilang, itu dimaafkan aja. Karena biasanya ngaran warna ini kan sulit menghilangkan. Misalnya baju kita misalnya diherai teh ayam, kemudian kita buang air teh ayam tadi, kita kucak-kucak pakai sabun misalnya, baunya sudah hilang. Nah, kemudian sekalinya ada masih kuning-kuning misalnya di baju tadi, tapi baunya sudah hilang. Nah, itu dimaafkan aja karena ngaran warna itu kembali menghilangkannya. Tapi kalau misalnya nanti tinggal itu rasanya atau baunya, nah itu tidak ada dimaafkan. Ada kalau dimaafkan ya lah. Misalnya warnanya sudah hilang, misalnya rasanya sudah hilang, tapi baunya masih ada misalnya, nah itu pada dimaafkan. Pokoknya mengarang najis mutawassithah ini harus dihilangkan ketiga-tiga unsurnya dari bau, warna, rasa. Tapi cara menghilangkan dari itulah harus dibuang dulu najisnya. Apabila najisnya itu ada airnya, ada bendanya, kita hilangkan dulu bendanya. Nah, baru kita sisanya itu kita bersih pakai baju yang mengalir atau baju yang mutlak. Jangan disibur serumahan anak, misalnya anak umur sudah 5 tahun, misalnya kami di dalam rumah simbur aja, misalnya pakai baju mutlak habis serumahan kan jadi najis berataan. Jadi cara membersihkannya itu bajunya tuh najisnya itu harus dibuang dulu najisnya. Nah, baru sisanya tadi disimbur pakai baju. Jadi najisnya apabila najisnya itu ada bendanya lah, ada airnya. Nah, kemudian yang kedua najis hukmi, kelewatan lah. Nah, pertama najis mutawassithah itu terbagi kepada dua bahagi. Pertama najis aini namanya lah, yaitu barang yang dapat oleh panca indera akan rasanya dan baunya dan warnanya. Maka syarat menghilangkan najis itu adalah menghilangkan rasa dan baunya. Jadi apabila najisnya itu terlihat jelas, najisnya bendanya kelihatan, nah maka itu harus dihilangkan warna dan rasa lawan baunya hilang. Kalau masalah warna tadi dimaafkan aja seandainya ngalih menghilangkannya nih. Yang kedua najis hukmi namanya, yaitu barang yang tiada dapat oleh panca indera akan rasanya dan baunya dan warnanya, yaitu seperti kemih yang kering. Maka syarat menghilangkan najis itu hendaklah mengalirkan air pada tempat najis itu dan memadailah dengan sekali jua. Tapi kalau misalnya najis nang mutawassithah ini kada kelihatan bendanya, tapi jelas najis itu misalnya bekas kami orang tua misalnya di lantai, tapi sudah kering, baunya mina ada bau anjing keciuman baunya. Nah, itu kan cukup dialirkan baju di atasnya, dibersihi pakai baju, itu walaupun sekalinya bersih sudah bersih sudah. Karena bendanya kada kelihatan. Amun bendanya kelihatan tadi, maka bendanya harus dihilangkan dahulu. Bendanya dihilangkan, nah kemudian baru warna lawan rasanya pun juga harus hilang. Dan tiada disyaratkan di sini niat membasuh najis. Jadi kalau masalah membasuh najis, menghilangkan najis itu kada perlu lawan syarat, kada perlu diniatakan. Kalau kau harus berniat sahaja aku menghilangkan najis, kada perlu. Nang disyaratkan berniat itu apabila mengangkat hadas kecil ataupun mengangkat hadas besar adalah. Nah, kemudian paslon Allah a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan tak kumpul beratan dalam surga Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan beratan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah. Ala hadiniyah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna ikhlasan fi talabil 'ilmi wa tajriha fi ta'ati wa rasul ibana wa 'ilmana wa la tudhi barakata 'ala bima rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam